warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, jadi di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang identitas nasional Indonesia. Nah materi pertama sendiri akan dibawakan oleh saya, yaitu apa itu identitas nasional Indonesia. Jadi identitas nasional itu merujuk pada karakteristik, nilai, tradisi, dan simbol-simbol yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Nah identitas ini sendiri terbentuk melalui berbagai aspek, termasuk yang pertama itu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun Indonesia itu terdiri dari berbagai ras, suku, bangsa, tapi tetap ada kesatuan di antara perbedaan tersebut. Dan yang kedua itu ada bahasa Indonesia, bahasa resmi yang digunakan sebagai alat komunikasi dan sebagai alat bahasa pemersatu. Yang ketiga ada budaya. Nah, kekayaan budaya ini meliputi seni, tari, musik, dan adat istiadat dari berbagai daerah di Indonesia. Terus yang keempat ada sejarah. Sejarah ini merupakan proses panjang perjuangan kemerdekaan dan pengakuan sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Terus yang kelima ada simbol nasional. Simbol nasional itu adalah lambang negara seperti burung Garuda, Indonesia Raya, Pancasila, bendera merah putih, dan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, yang menjadi identitas visual dan emosional bagi rakyat Indonesia. Yang terakhir ada nilai Pancasila. Nah, secara filosofis, negara yang mencerminkan nilai-nilai luhur dan nilai bangsa Indonesia seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kemanusiaan, identitas nasional ini tuh penting untuk membangun rasa kebersamaan dan rasa cinta tanah air antara warga negara Indonesia. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Elemen-elemen identitas nasional. Yang pertama ada aspek budaya. A. Tradisi dan adat. Setiap bangsa memiliki tradisi yang unik yang mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Misalnya upacara adat, festival, dan perayaan yang mencerminkan nilai-nilai budaya di Indonesia. Contohnya seperti Nyepi di Bali atau perayaan Idul Fitri yang merayakan akhir Ramadan. Nah, yang B ada seni dan kreativitas. Karya seni seperti tarian, musik, dan lukisan yang khas dari suatu daerah menjadi bagian yang penting dari identitas, misalnya gamelan di Jawa dan saman di Aceh. C. Bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi dan ekspresi budaya yang sangat penting dalam membangun identitas di Indonesia. Meskipun terdapat ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia sebagai bahasa yang utama. Sejarah dan pengalaman bersama. Perjuangan kemerdekaan, sejarah perjuangan suatu bangsa seperti perjuangan Indonesia melawan penjajahan menjadi bagian yang dari narasi identitas. Pahlawan nasional dan peristiwa penting seperti proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 diingatkan dan dihormati. Adapun momen bersejarah, momen-momen penting yang menjadi titik balik dalam sejarah seperti konferensi meja bundar yang mengakhiri konflik memperkuat ikatan nasional. 3. Simbol nasional. A. Lambang dan bendera. Simbol-simbol seperti bendera merah putih dan lambang Garuda Pancasila menjadi representasi visual dari identitas nasional. Bendera yang dikibarkan pada perayaan nasional sebagai bentuk penghormatan. B. Lagu kebangsaan seperti lagu Indonesia Raya berfungsi sebagai pengingat akan perjuangan dan cita-cita bangsa serta membangkitkan rasa nasionalisme. Nomor 4 ada nilai dan ideologi. A. Pancasila. Di Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ini menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Kesetaraan dan kemanusiaan. Menghargai semua individu terlepas dari suku, agama, dan latar belakang adalah nilai penting dalam membangun identitas nasional yang inklusif. Mungkin sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Oke, materi selanjutnya itu adalah urgensi identitas nasional. Urgensi identitas nasional adalah kebutuhan yang mendesak untuk memahami, mengembangkan, dan mempertahankan identitas nasional sebagai suatu bangsa. Identitas nasional adalah kesadaran dan pengakuan akan jati diri, nilai-nilai, dan tradisi yang dimiliki oleh suatu bangsa.
alasan urgensi identitas nasional. Yang pertama adalah mempertahankan kedaulatan. Identitas nasional membantu mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan suatu bangsa dari pengaruh luar. Yang kedua adalah mengembangkan kesadaran nasional, yaitu identitas nasional ini membantu mengembangkan kesadaran nasional dan rasa bangga akan jati diri bangsa itu sendiri. Yang ketiga, mempromosikan persatuan. Identitas nasional membantu mempromosikan persatuan dan kesatuan di antara warga negaranya. Yang keempat adalah menghadapi globalisasi. Identitas nasional membantu menghadapi globalisasi dan mempertahankan nilai-nilai dan tradisi bangsa di tengah-tengah pengaruh budaya luar. Yang terakhir adalah mengembangkan kreativitas. Identitas nasional membantu mengembangkan kreativitas dan inovasi yang berbasis pada nilai-nilai dan tradisi bangsa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang identitas nasional dibentuk melalui interaksi berbagai faktor. Yang pertama yaitu sumber historis. Aspek historis identitas nasional mencakup peristiwa, tokoh, dan narasi sejarah yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat. Sumber historis terbagi berbagai macam. Yang pertama yaitu perjuangan kemerdekaan. Perjuangan kemerdekaan adalah proses perjuangan untuk meraih kemerdekaan menjadi fondasi yang penting dalam membangun identitas nasional. Di Indonesia, misalnya perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang serta peran tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta dalam proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadi momen-momen krusial yang membentuk identitas bangsa. Selanjutnya ada peristiwa bersejarah. Peristiwa penting seperti konferensi meja bundar, pengakuan kedaulatan, dan revolusi sosial menjadi bagian dari narasi sejarah yang mengikat rakyat pada pengalaman bersama. Perayaan hari-hari besar nasional seringkali mengingatkan masyarakat akan perjuangan dan pencapaian bersama. Selanjutnya ada pengaruh kolonialisme. Pengalaman masa lalu dengan kolonialisme dari penindasan memberikan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kebebasan yang menjadi bagian integral dari identitas nasional. Kesadaran akan sejarah yang menyakitkan ini memperkuat tekad untuk menjaga kedaulatan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Sumber sosiologis. Aspek sosiologis berkaitan dengan struktur sosial, budaya, dan interaksi antar individu dalam masyarakat. Keberagaman budaya. Indonesia yang terdiri dari ratusan suku, bahasa, dan budaya menciptakan kompleksitas identitas nasional. Meskipun ada perbedaan, keberagaman ini justru memperkaya identitas nasional. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan bagaimana perbedaan dapat bersatu dalam satu identitas. Lalu ada nilai-nilai sosial. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan solidaritas merupakan bagian dari identitas nasional yang terbangun melalui interaksi sosial. Nilai-nilai ini diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bagian dari karakter masyarakat. Lalu ada pendidikan dan penyebaran informasi. Sistem pendidikan yang mengajarkan sejarah dan budaya nasional berperan dalam membentuk identitas. Melalui pendidikan, generasi muda diperkenalkan pada ide-ide dan nilai-nilai yang membentuk identitas nasional. Lalu yang ketiga ada sumber politik. Aspek politik melibatkan struktur pemerintahan, kebijakan, dan ideologi yang mempengaruhi identitas nasional. Lalu ada kebijakan pemerintah. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah seperti pengakuan terhadap kebudayaan lokal dan promosi bahasa nasional berkontribusi pada pembentukan identitas. Contohnya, kebijakan tentang pengajaran bahasa Indonesia dan pelestarian kebudayaan daerah. Lalu ada ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Ideologi ini menjadi landasan dalam membangun identitas nasional yang inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial. Lalu ada konflik dan rekonsiliasi, yaitu proses politik yang melibatkan konflik sosial atau perang juga membentuk identitas nasional. Pengalaman masa lalu dalam menghadapi konflik dapat memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan. Rekonsiliasi pasca konflik seringkali menjadi momen penting dalam membangun kembali identitas bersama.